Ya pemirsa, Anda kembali, apa kabar Indonesia Siang? Seperti yang tadi kita sudah perbincangkan di awal, apa kabar Indonesia Siang, kita akan hadirkan bagaimana keseharian kemudian korban pas pampres ini di mata sang kekasih, di mata keluarganya. Ada informasi dulu untuk Anda pemirsa, di mana kepergian Imam Mashkur juga meninggalkan duka yang mendalam, terutama untuk sang kekasih yaitu Yuni Mauliza. Dan kita akan mencoba menghubungi Yuni, saat ini sudah terhubung dengan kita. Mbak Yuni, selamat siang. Ya, siang Mbak. Apa kabar Mbak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini mungkin pertanyaan yang masyarakat juga ingin tahu. Ini kami tentunya mengucapkan duka cita ya Mbak, yang sedalam-dalamnya untuk kepergian dari Imam Mashkur. Tapi kesehariannya atau sosok Imam Mashkur di mata Mbak Yuni ini seperti apa sih Mbak? Untuk kesehariannya Pak, Mbak, kalau almarhum itu sama masyarakat ini Pak, dengan masyarakat aja almarhum baik-baik aja, nggak ada permasalahan dengan orang, nggak ada tuh Pak. Tapi kalau selama Mbak Yuni melihat sosok dari almarhum ini seperti apa? Sebagai sosok yang apa sehari-harinya Mbak? Gimana Mbak, nggak kedengeran? Sosok dari almarhum sehari-harinya seperti apa Mbak? Apakah memang sangat bertanggung jawab atau Mbak Yuni melihat sosok almarhum seperti apa? Iya Mbak, untuk almarhum memang sangat bertanggung jawab Mbak orangnya. Kepada Mbak Yuni sendiri sikapnya seperti apa? Ya, seperti biasanya sih Mbak. Seorang yang baik, peduli, perhatian? Iya, baik, peduli, perhatian. Oke, Mbak Yuni kalau boleh cerita juga sudah berapa lama mengenal sosok Imam Mashkur Mbak? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Sudah 2 tahun. Dan Cukup menjalin lama ya? ya, dan menjalin hubungannya juga berapa lama Mbak? Ini berarti Mbak selama 2 tahun ini. Mbak Yuni dulu ketemu sama almarhum itu seperti apa, di mana? Karena Mbak sama almarhum dekat. Jadi awal mula ketemunya ceritanya gimana tuh Mbak? Karena kan Mbak sekampung sama almarhum. Oke. Jadi pada saat itu bertemu, kemudian menjalin hubungan sampai dengan saat ini. Tapi Mbak Yuni, ini rencananya juga saya dengar kabarnya Mbak Yuni sama almarhum rencananya mau menikah ya Mbak? Mau tunangan dulu Mbak. Mau tunangan. Rencana tunangannya kapan Mbak? Waktu almarhum pulang berarti di puasa ini Mbak. Oh, puasa tahun depan ya? Iya, Itu berencana untuk 2024 ya. bertunangan. Kemudian Iya. menikahnya? Selesai saya kuliah, karena ini saya masih kuliah semester 7. Apa Mbak yang waktu itu disampaikan, dijanjikan oleh almarhum kepada Mbak Yuni untuk bertunangan dan juga menikah setelah Mbak Yuni selesai kuliah? Iya. Yang disampaikan oleh almarhum seperti apa Mbak waktu ngajak nikah? Karena kan Mbak gini kan, karena kata almarhum nanti saya pulang kita tunangan aja dulu. Kamu selesain aja kuliahmu. Habis itu kita nikah. Karena kan almarhum kalau udah pulang rencananya kan balik lagi ke sana, ke Jakarta. Mbak Yuni, komunikasi terakhir yang dijalin dengan almarhum itu kapan Mbak? Hari Jumat tanggal 11. Tanggal 11 berarti itu sebelum kejadian ya Mbak? Iya, sebelum kejadian. Setelah itu apa kemudian yang diperbincangkan pada saat tanggal 11 menjalin komunikasi dengan almarhum Imam Mashkur? Karena waktu hari Jumat itu almarhum pikir saya lagi di bandara. Karena kan saya ada upload foto di kantor pajak. Dia pikir di bandara mau ke Jakarta. Dia nanya, kamu di mana? Mau ke sini ya? Cuman itu aja. Oke. Tapi Mbak pada saat tanggal 11 itu ada nggak gelagat-gelagat aneh yang disampaikan atau kata-kata yang disampaikan oleh almarhum kepada Mbak Yuni? Nggak ada, Mbak. Tidak ada ya. Kalau misalnya Iya. kita kan sama-sama tahu mendapatkan informasi bahwa almarhum ini sempat diculik selama beberapa kali, 2 kali. Penculikan pertama itu sempat cerita ke Mbak Yuni? Nggak ada, Mbak. Jadi tidak menceritakan duka yang selama ini dialami?
Cuman dibilang kemarin diculik, cuma dibilang itu aja. Ini saya udah pulang katanya. Diculik dan saat ini sudah pulang begitu. Apa respon Mbak Yuni kala itu? Nggak tahu lagi Mbak, udah lama. Mbak Yuni, kalau ini kan kabarnya kalau almarhum ini sempat menjual barang-barang kosmetik ilegal. Mbak Yuni pernah mendengar hal itu, Mbak? Nggak pernah Mbak. Oke, tapi kalau almarhum bercerita mengenai pekerjaan dari almarhum ini kepada Mbak Yuni, bekerjanya sehari-hari ngapain, Mbak? Jual kosmetik aja Mbak. Oke. Mbak Yuni pernah datang ke tempat kosmetiknya? Nggak pernah Mbak. Enggak pernah. Jadi selama ini bertemu ketika almarhum Imam Mashkur pulang ke Aceh begitu? Iya. Tapi pernah cerita nggak sih Mbak kosmetik apa, seperti apa yang dijual oleh Mas Imam? Nggak pernah Mbak. Kalau penghasilan sehari-hari 1 bulan itu juga Mas Imam pernah cerita ke Mbak Yuni? Enggak Mbak, saya pun nggak pernah nanya. Oke. Kalau teman-teman di lingkungan sekitar tempat kerjanya dari almarhum Imam Mashkur, itu Mbak Yuni kenalkah? Enggak Mbak. Enggak juga, enggak kenal. Kalau misalnya orang-orang yang sempat menculik Imam Mashkur ini, pernah dengar namanya kah atau diceritakan oleh Imam Mashkur almarhum seperti apa, pernah nggak? Nggak pernah Mbak. Nggak pernah juga. Jadi selama ini, selama 2 tahun berkenalan, menjalin hubungan dengan Mas Imam, ini sehari-hari apa yang diobrolin Mbak dan diceritakan oleh Mas Imam? Itu lebih ke masalah pribadi kami Mbak. Kalau untuk masalah yang ada masalah almarhum dengan orang-orang itu nggak pernah. Oke. Nggak, sepertinya memang sama orang-orang almarhum nggak ada masalah Mbak. Kalau keluarga satu sama lain sudah saling kenal? Keluarga, maksudnya keluarga saya Ya. sama keluarga almarhum sering kenal Mbak. Saling kenal, karena ada rencana untuk bertunangan ini ya di tahun depan. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Yuni, kita tentunya masih akan berbincang dengan Mbak Yuni. Nanti kita akan langsung menuju ke Hijul Akbar. Sudah ada rekan kami Hijul Akbar untuk memperbarui informasi langsung dari toko kosmetiknya di Tangerang ya. Iya, kita tanyakan langsung kepada rekan kami Hijul Akbar. Hijul, sudah adakah perkembangan terbaru dari sana? Silakan. Ya, selamat siang Anda. Saat ini kami berada di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Tangerang Selatan. Nah, kami ingin menunjukkan pada Anda pemirsa di rumah, ini merupakan toko yang tertutup di belakang kami ini. Ini merupakan toko kosmetik tempat bekerja dari Imam Mashkur. Jadi ini merupakan toko tempat kejadian penculikan dilakukan oleh 3 oknum TNI yang saat ini juga sudah kasusnya sudah ditangani oleh Pomdam Jaya, dan saat ini memang untuk situasinya tertutup rapat karena tadi berdasarkan keterangan warga usai penculikan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI tersebut, warga langsung menutup dan mengunci dari toko yang selama ini dijaga sendirian oleh Imam Mashkur. Kami akan tunjukkan pada Anda pemirsa secara dekat, ini merupakan toko yang dijaga oleh Imam Mashkur, dan tadi kami sempat mendapatkan keterangan dari beberapa warga sekitar yang juga melihat langsung kejadian dan mengetahui juga pada saat para penculik itu datang untuk menganiaya dari Imam Mashkur di lokasi ini yang berada di Rempoa, Tangerang Selatan. Nah, tadi kalau dari keterangan warga, jadi ada 1 orang dulu datang ke sini dan langsung ingin membawa Imam Mashkur keluar dari toko menuju mobil yang memang sudah terparkir di pinggir jalan raya, karena ini sangat dekat dengan jalan Ciputat Raya. Dan setelah berusaha menculik dari Imam Mashkur ini, Imam sempat berteriak, kemudian warga sekitar yang berada di lokasi ini langsung datang menghampiri lokasi ini dan terjadi keributan sebentar pemirsa. Kemudian datang 2 orang lagi dari dalam mobil mengaku sebagai petugas gitu, sebagai anggota. Jadi ingin mengamankan Imam karena memang diduga menjual obat-obatan terlarang seperti itu. Dan kemudian setelah mereka mengakui anggota, para warga ini tidak lagi membela Imam dan membiarkan Imam dibawa ke mobil yang berada di lokasi ini menuju tempat yang
warga ini tidak mengetahui kemana imam dibawa dan tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai imam tersebut hingga pemberitaan ini ramai setelah diketahui imam dianiaya oleh ketiga oknum tersebut dan saat ini sudah dinyatakan tewas. Nah, untuk ketiga oknum ini juga sudah ditangani oleh Pomdam Jaya Guntur, saat ini sedang didalami mengenai kasus ini. Sementara juga berdasarkan informasi ada satu orang warga sipil juga yang saat ini sedang didalami juga karena keterlibatannya dan berada di Polda Metro Jaya seperti itu. Nah, tadi sedikit kami mendengar juga perbincangan dengan kerabat dari korban, ini Yuni tadi mengatakan bahwa sosok imam ini sosok yang baik. Nah, warga sekitar lokasi ini juga menceritakan mengenai keseharian dari Imam Masykur ini dan memang benar imam ini orangnya sangat baik, sangat ramah dan suka menyapa warga-warga sekitar sini walaupun belum lama tinggal di tempat ini untuk berjualan di toko kosmetik di belakang saya ini. Nah, ia juga sering sekali berbagi seperti itu setiap kali hari Jumat, ia sering membagikan makanan kepada masyarakat, warga sekitar dan juga para penjaga-penjaga jukir-jukir yang memang bekerja di sekitar lokasi ini. Kami kembalikan, Ana. Ya, Hijul, apakah sudah ada informasi kapan olah TKP atau pemeriksaan ulang yang akan digelar di tempat kejadian perkara akan diselenggarakan? Ya, untuk sejauh ini memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena memang ketiga oknum TNI itu masih berada di Pomdam Jaya Guntur untuk mendalami pemeriksaan seperti itu dan juga mencari apakah memang ada orang lainnya yang terlibat dari kasus penculikan Imam Masykur ini. Jadi untuk olah TKP memang sejauh ini belum ada dan garis polisi juga tidak terpasang di lokasi ini. Ana. Laporan langsung Hijul Akbar dari Tangerang Selatan, Banten, dan informasi lainnya juga akan kami hadirkan next segmen dan juga kami masih akan berbincang dengan kekasih almarhum Imam Masykur. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.